Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kiam Syiar. Video ini akan mengkisahkan korun orang terkaya di atas bumi. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas agar setiap hikmah tersampaikan utuh. Kalau mau di skip, cukup iklannya saja yang di skip. Kontennya tetap ditonton agar mendapatkan ilmunya. Kalau penasaran seperti apa ilmu yang akan didapat, simak videonya hingga tuntas. Pernahkah kamu membayangkan betapa kayanya seseorang sampai kunci gudang hartanya saja harus dibawa oleh puluhan orang yang sangat kuat? Inilah kisah tentang Korun, seseorang yang begitu kaya raya, namun pada akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama seluruh hartanya ke dasar bumi. Korun adalah seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Ia masih satu garis keturunan dengan Nabi Musa alaihi salam. Menurut banyak ulama tafsir, ia adalah sepupu Nabi Musa. Bahkan ada yang mengatakan ia adalah saudara seayah dari ayah yang bernama Imran. Di masa mudanya, Korun dikenal sebagai orang yang pandai membaca kitab Taurat. Suaranya yang sangat merdu, tajwidnya yang tepat. Ia bahkan dijuluki Munawir, yang berarti sebuah cahaya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, cahaya hatinya padam digantikan oleh kilauan emas dan perak. Korun adalah simbol kekayaan. Allah bahkan menyebut dalam Al-Quran bahwa kekayaannya sangat besar, hingga kunci gudangnya saja sulit dibawa oleh satu kelompok orang yang kuat. Bayangkan, bukan isi gudangnya, akan tetapi kuncinya saja sudah berat luar biasa. Ia memiliki emas, perak, permata di dalam gudangnya. Bahkan tidak hanya itu saja, ia memiliki unta, budak, istana, dan karavan perdagangan. Di mata manusia, Korun adalah lambang kesuksesan dan kemakmuran. Orang-orang miskin memandangnya dengan kagum dan berkata, "Wahai, alangkah beruntungnya Korun. Dia benar-benar orang yang mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sayangnya, Korun tak bersyukur. Ketika Nabi Musa mengingatkannya agar menunaikan zakat dan berbagi kepada fakir miskin, Korun menolak dengan kesombongannya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang aku miliki." Korun merasa bahwa kekayaan itu adalah hasil dari kecerdasannya sendiri. Ia lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah semata. Bahkan lebih parahnya lagi, Korun menuduh Nabi Musa sebagai seorang pemimpin pendusta. Dalam beberapa riwayat, ia menyuap seorang wanita agar memfitnah Nabi Musa di depan umum. Akan tetapi, Allah menampakkan kebenaran dan wanita itu menarik tuduhannya. Namun Korun tetaplah angkuh. Dia berjalan dengan kesombongannya, memamerkan hartanya, menghina orang miskin, dan merendahkan kaum yang lemah. Pada suatu hari, Korun keluar dengan penuh kemewahan. Ia menaiki kereta yang dihiasi emas dan perak. Pakaiannya mewah, iring-iringannya sangat memakau, membuat orang-orang terpana iri dan berharap bisa sepertinya. Tetapi ada sekelompok orang beriman yang mengingatkannya, "Celakalah kalian, apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh." Pada saat itulah, ajab Allah pun turun. Bumi tiba-tiba berguncang, tanah di bawah Korun mulai merekah. Korun mengabarkan, Al-Quran menggambarkan momen itu di dalam surat Al-Qasasah ayat 81 yang berbunyi, "Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah semata, dan ia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Seketika tanah menelan Korun, hartanya, istana megahnya, kekayaannya yang selama ini ia banggakan. Semuanya lenyap dalam sekejap. Orang-orang yang sebelumnya mengagumi Korun kini pun terdiam. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah melambangkan rizki bagi siapa yang ia hendaki dan menyempitkan bagi siapa yang ia hendaki. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, pastilah kita telah dibenamkan pula. Sesungguhnya
ternyata orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah memberi pelajaran besar bahwa kekayaan tanpa adanya iman adalah petaka, dan kekayaan yang salah digunakan bisa menjadi sebab kehancuran. Kisah Korun bukan sekedar dongeng masa lalu. Ini adalah pelajaran abadi. Allah tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Akan tetapi, Allah mengingatkan agar kita tidak diperbudak oleh yang namanya harta. Kita boleh bekerja, berdagang, menabung, bahkan bermimpi sukses. Tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah merasa semuanya hasil usaha kita sendiri. Karena dalam setiap rizki ada titipan untuk orang lain. Ada hak fakir miskin, ada kewajiban zakat, ada amanah sosial. Korun telah gagal dalam ujian kekayaan. Jangan sampai kita mengulangi sejarahnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Korun. Jangan pernah sombong atas apa yang kita punya, karena semua ini hanyalah titipan. Bila ada kekeliruan atau tambahan sumber yang sahih, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah, kita luruskan bersama-sama. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisah ini. Dukungan Anda semua adalah energi dakwah kami. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.